Baik, anak-anak sepertinya sudah hampir satu kelas sudah masuk room Zoom ya. Seperti biasa untuk kelas pada pagi hari ini kita masih belum bisa bertemu secara langsung. Jadi kita gunakan media Zoom meeting ya, anak-anak. Oke, dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran terkait materi yang akan dibahas nanti, mungkin untuk uh, untuk awalan. Jadi ini di sini Ibu mau tanya dulu nih, gimana kabar dari anak-anak semua? Sehat ya pastinya. Oke, mungkin sambil kita persiapan untuk mulai belajar, anak-anak semuanya di sini keluarkan bukunya terlebih dahulu. Nanti Ibu akan share screen terkait materi. Anak-anak semuanya bisa siapkan bukunya terlebih dahulu untuk nanti mencatat hasil belajar kita hari ini. Oke, mungkin langsung saja ya untuk presensi nanti Ibu lihat dari tugas yang Ibu berikan. Gitu. Sekarang Ibu share screen dulu untuk materinya. Apakah saya harus Oke. Bentar ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih ke anak-anak semuanya yang ada di sini. Minggu lalu, sebelum kita masuk ke materi terkait sistem penyimpanan arsip, kita membahas apa nih? Masih pada ingat? Oke, benar sekali. Minggu lalu kita membahas tentang pengertian arsip dan kearsipan. Oke, jadi Ibu harap semuanya masih, karena ini masih pagi, jadi masih fresh ya teman-teman semua. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian arsip, dan minggu ini kita masuk ke pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu tentang sistem penyimpanan arsip. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya ya anak-anak. Oke, nah yang pasti yang pertama kita masuk pengertian dulu nih. Jadi ada yang namanya sistem kearsipan. Nah, anak-anak tahu nggak? Jadi sistem kearsipan ini itu memiliki pengertiannya sendiri. Jadi pengertiannya ini adalah bahwa sebuah rangkaian subsistem dalam manajemen kearsipan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan agar arsip tertata dalam unit-unit informasi siap pakai untuk kepentingan operasional dengan asas bahwa hanya informasi yang tepat digunakan oleh suatu organisasi yang tepat untuk kepentingan tepat serta bermanfaat pada waktu yang tepat dengan biaya seminimal mungkin.
Nah, itu sistem kearsipan. Nah, sedangkan penyimpanan arsip, bagaimana dengan pengertian dari penyimpanan arsip? Jadi, untuk penyimpanan arsip sendiri itu, pengertiannya ini adalah kegiatan dalam rangka mengatur, kemudian menyusun, menata semua jenis arsip dalam bentuk tatanan yang sistematis agar dapat ditemukan dengan kecepatan dan ketepatan yang optimal. Jadi, penyimpanan arsip ini dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan tentunya. Pasti ada yang namanya penyimpanan arsip. Nah, dilakukannya penyimpanan arsip ini untuk kemudahan dari kegiatan perusahaan itu sendiri, gitu. Terutama dalam terutama dalam mengatur, menyusun, menata semua jenis arsip begitu, agar lebih sistematis begitu. Kemudian di sini ada pertanyaan nih, mengapa arsip perlu disimpan? Nah, anak-anak tahu nggak? Jadi kenapa arsip ini harus disimpan? Ada yang tahu? Mungkin kalau ada yang tahu, anak-anak bisa rasain di Zoom ya, atau mungkin bisa langsung menjawab di kolom chat di Zoom ini ya. Oke, jadi kenapa arsip itu perlu disimpan, terutama dalam organisasi atau perusahaan? Kenapa? Nah, ini salah satu pertanyaan yang apa ya? Yang pastinya kita pikirkan juga, kenapa sih arsip itu perlu disimpan? Jadi arsip itu disimpan untuk kemudahan dari personal kegiatan perusahaan itu sendiri. Karena dalam yang namanya kegiatan perusahaan atau organisasi, di dalamnya pasti ada yang namanya surat menyurat. Nah, surat menyurat ini dapat dikatakan sebagai arsip dalam suatu perusahaan. Nah, apa mungkin arsip atau surat yang diterima oleh perusahaan itu setelah kita terima kemudian kita buang atau kita biarkan, kita abaikan? Nah, itu tidak mungkin kan ya anak-anak ya. Jadi ketika suatu perusahaan menerima bentuk, sekali itu bentuk surat apapun itu, tentunya akan disimpan. Nah, mengapa disimpan? Di sini arsip atau surat itu disimpan untuk mempermudah perusahaan ketika nanti suatu saat surat yang diterima atau arsip yang diterima itu akan dibutuhkan kembali. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, ketika arsipnya sudah kita terima tidak kita simpan dengan baik, dan suatu saat perusahaan membutuhkan, lalu bagaimana? Tentunya kebingungan dan tidak bisa mencarinya dengan mudah. Gitu. Itulah mengapa arsip itu perlu disimpan. Itu untuk keberlangsungan nantinya dari kegiatan ataupun keperluan dari perusahaan itu sendiri terkait surat menyurat atau arsip. Nah, begitu ya anak-anak. Sampai sini terkait pengertian dulu, apakah sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin belum ada ya. Dan kita lanjut aja. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita membahas mengenai pengertian penyimpanan arsip, kemudian tentang mengapa arsip perlu disimpan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem penyimpanan arsip itu ada beberapa. Jadi, yang namanya sistem penyimpanan arsip itu tidak hanya satu, ada beberapa. Nah, menurut Sularso Mulyono, di tahun 1985 12 itu ada beberapa sistem penyimpanan arsip, jadi tidak hanya satu.
Ada sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad, kemudian ada sistem tanggal, lalu ada sistem pokok soal atau subjek, ada sistem wilayah, dan ada sistem nomor. Begitu. Jadi, tidak hanya satu, dan perusahaan ataupun organisasi itu berhak memilih atau menggunakan mana sistem penyimpanan arsip yang menurutnya lebih memiliki keuntungan yang lebih banyak gitu. Nah, untuk pengertiannya sendiri ada 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 yang secara singkatnya dijelaskan di sini. Yang pertama terkait sistem abjad. Nah, sistem abjad ini apa ya? Jadi sistem abjad itu sistem penyimpanan arsip yang dalam proses penyimpanannya itu dilakukan berdasarkan abjad begitu. Atau di sini dijelaskan bahwa sistem abjad ini merupakan sistem penerimaan, penyusunan, penyimpangan, penggunaan, pemeliharaan, dan bahkan penemuan kembali surat atau warkat dengan menggunakan petunjuk abjad nama orang atau nama organisasi menurut tata urutan abjad begitu. Jadi ketika suatu perusahaan menerima surat, biasanya dilihat dari 6 perusahaan. Kalau itu terkait surat antar perusahaan, biasanya dilihat dari nama perusahaan. Yang kemudian nanti dilihat dari nama perusahaan itu nantinya akan dibuat untuk dilakukan pengkodean arsip gitu. Itu sistem abjad. Kemudian selain itu masih banyak lagi ada sistem tanggal. Nah, bagaimana dengan sistem tanggal? Jadi bedanya kalau sistem tanggal ini sistem penyimpanan dan penemuan kembalinya arsip itu berdasarkan tanggal, bulan, atau tahun yang ada di dalam surat. Itu, anak. Jadi kalau abjad itu dilihat dari abjad nama perusahaan ataupun nama orangnya, tapi kalau di sistem tanggal dilihat dari tanggalnya, bulan, tahun, gitu. Dan selanjutnya ada sistem pokok soal atau subjek. Nah, yang dimaksud dengan sistem pokok soal dan subjek ini itu sama sebenarnya tentang pengelolaan arsip, baik itu penyimpanan, kemudian penemuan kembali. Nah, ini tetapi berdasarkan pada pokok masalah yang ada di dalam surat itu sendiri. Jadi, baik itu surat masuk maupun surat keluar, semuanya sama, tetapi dilihat berdasarkan subjek atau pokok masalah dari isi surat itu sendiri, begitu anak-anak. Kemudian ada sistem nomor. Nah, sistem nomor ini juga sama, hanya berdasarkan dengan menggunakan kode angka atau nomor. Jadi bedanya di pengkodeannya begitu ya. Nah, sistem nomor ini juga ada dua jenis, yaitu ada sistem terminal digit, sistem nomor terminal digit, dan ada juga sistem desimal, sistem nomor desimal. Jadi ada dua ya anak-anak. Nah, itu nanti selebihnya bisa kalian cari lagi terkait materi ini lebih lengkapnya nanti juga melalui tugas yang Ibu berikan di akhir. Kemudian yang terakhir ini ada sistem wilayah. Nah, sistem wilayah itu apa? Sistem wilayah ini sama, yaitu penyimpanan, pokoknya pengelolaan terkait arsip hanya saja berdasarkan pada wilayah dari pengirim surat ataupun wilayah yang kita kirim surat. Oke. Jadi kalau berdasarkan sistem penyimpanan arsip menurut Sularso Mulyono itu ada beberapa tadi 5. Hanya yang sistem nomor itu ada 2 ya anak-anak, bisa dicari lagi nanti. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Kita lanjut saja ke yang berikutnya. Nah, lalu prosesnya itu seperti apa? Gitu. Nah, pada proses penyimpanan arsip yang paling pertama dilakukan itu yaitu memeriksa surat. Kenapa? Loh, harus. Kenapa? Karena ketika kita menerima surat dalam proses penyimpanan arsip, yang kita lihat paling pertama adalah surat yang
ada di kita, baik itu surat masuk ataupun surat keluar, gitu. Setelah memeriksa surat, kemudian mengindeks surat. Setelah mengindeks surat, kemudian dilanjutkan dengan mengkode surat. Nah, mengkode surat ini seperti yang sebelumnya kita bahas terkait sistem penyimpanan arsip, itu ada beberapa yang tadi Ibu sebutkan ya, ada 6 tadi itu. Nah, dalam mengkode surat ini juga tentunya berbeda-beda. Ada yang bisa menggunakan sistem abjad, maka nanti dalam pengkodean suratnya menggunakan kode abjad begitu. Nah, kemudian ketika menggunakan sistem tanggal, maka kode yang dipakai dia menggunakan tanggal, bulan, dan tahun. Begitupun seterusnya ya. Jadi setiap sistem penyimpanan maka kode suratnya pun berbeda. Kemudian setelah selesai mengkode surat, maka apa yang dilakukan? Maka yang selanjutnya adalah menyortir surat, memilah gitu. Setelah memilah, kemudian menempatkan surat. Nah, menempatkan surat ini diletakkan di mana? Biasanya dalam kearsipan, surat-surat yang kita arsipkan itu kita masukkan ke dalam filing cabinet. Yang di dalamnya ada guide, ada map, gitu. Dan itu juga tergantung lagi pada sistem penyimpanan arsipnya. Jadi setiap sistem penyimpanan arsip itu filing kabinetnya juga berbeda. Laci-lacinya juga berbeda. Tidak semua sistem penyimpanan arsip yang ada tadi itu sama. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian nih yang perlu kita tahu lagi itu sebenarnya arsip itu apakah penting bagi suatu organisasi atau perusahaan? Nah, mengapa penting? Jadi gini anak-anak, kearsipan penting bagi suatu organisasi karena dengan kearsipan dapat membantu pelaksanaan kegiatan organisasi atau perusahaan. Nah, di samping itu, dengan adanya kearsipan, ini dapat membantu perusahaan dalam hal ingatan, kemudian juga dalam mencari sumber informasi dan pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi pada kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, kemudian ada pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian suatu kegiatan. Jadi tentunya penting gitu. Hampir semua bukan hampir, bahkan tentunya semua perusahaan pastinya melakukan kegiatan kearsipan karena ini memiliki banyak kegunaan bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri gitu. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Nanti kalau ada yang atau belum sempat ditanyakan bisa ditanyakan ya. Oke, kemudian ini untuk setelah ini mungkin yang Ibu sampaikan sampai sini dulu ya. Nah, Ibu beri tugas seperti yang tadi Ibu bahas di awal. Tugas yang Ibu berikan ini nanti anak-anak silahkan buat 6 kelompok dalam satu kelas dan tiap kelompoknya nanti memilih salah satu sistem penyimpanan arsip. Begitu. Nanti bebas tapi tidak boleh sama. Dijelaskan selengkapnya, kemudian dikumpulkan filenya, dikumpulkan tanggal 3 Juni 2022 dan minggu depan dipresentasikan di kelas. Gitu ya. Mungkin sampai di sini saja. Jika nanti ada pertanyaan yang belum bisa tersampaikan, bisa kalian tanyakan di WAG ya. Oke, mungkin Ibu tutup sampai sini saja ya. Presensi nanti Ibu lihat dari pengumpulan tugasnya. Baik, terima kasih. Anak-anak, Ibu ucapkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.